Nah, ini ada yang tanya, Dok, tolong dibantu untuk menjawab, Dok. Nah, ini dokter, ini pas banget ya. Bagaimana cara kerja hikari bisa merangsang sensorik dan motorik otak? Bagaimana cara minumnya yang baik? Dan bagaimana pemberiannya, Dok? Nah, silakan, Dok. Tolong, Dok, dibantu jawab. Oke, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tadi menyimak, aku nggak ikut ya tadi, aku nggak tahu. Tapi kayaknya Joe udah sampaikan, setiap produk AFC selalu ada paten fungsi. Nah, jadi teman-teman bisa lihat paten fungsinya, ada nomornya, teman-teman bisa buka di Google Paten untuk lebih tahu tentang paten fungsinya ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa baca secara rinci, termasuk Mbak Rita juga bisa baca. Itu penting ya. Jadi yang penting kita harus tahu paten fungsi. Nah, yang aku lihat sebagai dokter, istimewanya itu justru yang paten fungsi kelima, yang disebut membantu neurogenesis. Itu luar biasa, teman-teman. Karena neurogenesis itu di dunia kedokteran itu masih kontroversial. Jadi tidak semua mengakui bahwa neurogenesis itu bisa. Apa sih neurogenesis? Neurogenesis itu artinya sel-sel otak itu bisa diregenerasi, teman-teman. Jadi sel-sel otak itu bisa meregenerasi dirinya sendiri. Kira-kira itu proses itu disebut neurogenesis. Nah, neurogenesis ini ternyata paten fungsinya dimiliki oleh Hikari. Ini yang menurut aku spektakuler. Dari 5 paten itu yang paling spektakuler itu justru yang kelima. Setelah aku baca-baca ulang gitu. Nah, ini teman-teman nanti bisa buka Google Paten, bisa tahu satu persatu itu ada penjelasannya. Itu yang penting ya, Mbak Rita. Jadi cara kerjanya Hikari, cara kerjanya Utsukushi, cara kerjanya Subarashi gimana? Cara kerjanya sesuai dengan paten fungsi. Itu jawabannya, Jo ya. Ya, teman-teman ya. Jadi cara kerjanya gimana? Cara kerjanya sesuai dengan paten-paten fungsi masing-masing produk termasuk Hikari. Lalu dosisnya agak beda. Kalau untuk Suba dan Utsu itu dianjurkan 4 saset sehari untuk Suba dan Utsu. Jadi 4 Suba, 4 Utsu sehari untuk mendapatkan paten fungsi yang optimal. Ternyata Hikari hanya cukup 3, teman-teman. Ya, 3 itu sudah mendapatkan paten fungsi yang optimal. Nah, aku lihat lumayan nih agak irit karena satu box isi 30 saset, sehari 3 berarti bisa cukup untuk 10 hari ya. Jadi itu yang dianjurkan untuk orang dewasa. Nah, apa sih batasan orang dewasa? Kalau batasan orang dewasa, kita lebih baik pakai patokan seperti Mbak Rita bilang tadi dengan patokan berat badan. Nah, berat badan orang dewasa itu di Indonesia rata-rata seingat aku itu antara 60 sampai 70 kilogram, teman-teman. Itu dianggap dewasa. Jadi kalau berat badannya itu misalnya 30 berarti setengah dosis dewasa. Kalau misalnya beratnya misalnya 15 ya berarti seperlima atau seperempat dari dosis dewasa. Begitu aja. Oke? Oke, terima kasih, Dok. Pas tepat waktu nih. Silakan teman-teman kalau ada yang bertanya langsung sama Dokter Wigi ya kepada orang yang tepat. Nah, silakan ada yang tanyakan lagi saya bacakan kalau ada chat sama apa namanya bisa di unmute ya. Yang bertanya yuk, mumpung ada Dokter Wigi di sini. Silakan. Jadi ini paling baik adalah untuk anak-anak dan orang tua ya, Dok. Oh iya, ya, 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 udah. Pak, Baik ya. Pak mau nanya Dadah, lagi, dadah. Pak. Ya, Kebetulan saya kan bidan ya, nih. ya. Eh, pada ibu hamil yang trimester berapa yang aman untuk dikonsumsi hikari ini? Oh, oke. Kalau untuk pertanyaan ini sebenarnya bisa terjawab untuk semua produk ya, Mbak Rita. Seluruh produk AFC boleh diminum oleh siapapun, di usia berapapun, dengan kondisi apapun. Itu jawabannya. Oke. Kenapa ya bisa begitu? Karena produk AFC semuanya dipastikan bukan kimia dan sudah ada sertifikasi keamanannya mulai dari sertifikatnya dia memang organik, bebas radiasi, bebas pestisida, bebas zat kimia berbahaya dan sebagainya. Jadi mau siapapun di usia berapapun, kondisi apapun boleh konsumsi produk-produk AFC. Apakah dosis untuk ibu hamil sama orang normal biasa itu sama ya Pak diperlakukannya Pak? Sama aja, berita sama aja. Patokannya ambil berat badan aja. Oh, tergantung berat badan ya Pak ya. Jadi kalau ada anak kecil tapi gemuk banget, ya dia harus minum Hmm. dosis dewasa.
Oke. Lalu ada Terima juga kasih, yang Pak. tanya, Assalamualaikum. ya sama-sama Mbak Rita. Ada juga yang tanya, bahaya nggak ya kalau minum produk AFC banyak-banyak? Ya, seperti aku bilang tadi, produk kita bukan kimia, cuman memang di halaman belakang kotak Subarasi dan Usu ada tulisan efek laksatif bila diminum kebanyakan kan. Jadi kalau kita minum banyak jadi gampang buang air besar. Nah, waktu COVID itu aku minum Utsukushi yang lama ya teman-teman. Itu satu hari aku minum satu box teman-teman. Jadi 28 saset sehari. Nah, yang aku alamin hanya buang air besar aku jadi lebih banyak aja gitu. Dan aku sekarang kan masih hidup, masih ngobrol sama kalian. Kalau bahaya kan udah mati dong, ya kan? Iya. Jadi Oke. teman-teman kalau produk AFC kalian nggak perlu ragu, bukan karena kata Mbak Rita, bukan karena kata Jo, bukan karena kata Pak Adi, bukan karena kataku, nggak. Itu hebatnya kita ya teman-teman. Karena produk kita ini memang ada data semua. Jadi kalau kita ngomong semuanya akan sama ya, ada data-data yang bisa kita pertanggungjawabkan keamanannya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bu Restu. Apakah kalau minum SOP Subarasi dan Utsukushi hanya satu pasang, apakah tidak berfungsi? Nah, itu maksudnya gimana Bu Restu ya? Bisa ditanyakan langsung, Bu. Boleh, boleh. Jadi gini ya, teman-teman itu pertanyaan bagus. Jadi teman-teman seperti aku bilang, produk AFC itu ada paten fungsi. Ya, jadi kalau teman-teman tanya, misalnya Borustu tanya, kalau minum satu saset Suba, satu saset Usu ada gunanya nggak? Udah pasti ada. Cuman tidak optimal. Ibarat kata gini Bu, kalau Ibu ada mengalami suatu huru hara, ya ada huru hara, kalau seandainya kita kirim 4 peleton polisi, 4 peleton tentara, angkatan darat, maka mungkin huru hara tersebut akan bisa diatasi. Misalnya begitu ya. Kalau misalnya kita kirim satu peleton, mungkin tidak teratasi semua, tapi tetap ada yang teratasi, ya kayak gitu ya. Jadi ilustrasinya kira-kira kayak begitu. Jadi kalau diminum pasti ada gunanya. Cuman kalau mau optimal, memang kita ikuti anjuran dari Jepang untuk Subausu 4 sehari masing-masing dan Hikarinya 3. Selama 6 bulan ya, Dok? Selama-lamanya kalau aku sih, itu kan pilihan. Ya Minimal jadi ya. Minimal 6 bulan, Dok. kalau aku bilang nggak ada minimal sih. Jadi gini Jo, 6 bulan itu adalah penelitian yang sering dilakukan untuk produk-produk yang punya paten fungsi regenerasi sel, di Hmm. mana selama 6 bulan itu terjadi perbaikan yang sudah mulai agak signifikan, gitu ya. Hmm. Nah, cuman kalau aku banyak yang tanya, dok ini produk ini minumnya sebaiknya berapa lama? Kalau aku ya selama-lamanya, selama ada tak minum. Kenapa? Karena yang kita lawan itu satu penuaan, kedua soal imunitas ya Jo ya, soal kotornya usus. Nah tiap hari kita kan makan Jo, ya Hmm. kan? Jadi selalu akan ada masuk kotoran baru. Jadi kita bersihin, bersihin. Untuk apa sih sebenarnya produk AFC? Untuk menjaga kualitas kesehatan kita. Jadi kalau teman-teman mau jaga kualitas ya diminum. Kalau teman-teman nggak mau jaga ya nggak usah diminum. Nggak apa-apa juga sih. Hidup ini kan pilihan gitu loh. Hmm. Nah, jadi semua kembali ke pilihan kita. Kalau aku milihnya ya minum. Berapa banyak ya dok? Ya sebanyak mungkin. Aku dengar beberapa Bushido yang sekarang sudah ngeri ya tentang perubahan DNA akibat vaksin, termasuk aku yang kena vaksin, aku kena Pfizer sama Moderna ya. Memang belum terbukti itu merubah DNA, tapi AstraZeneca kan sudah terbukti gitu. Jadi mirip ya, bahannya mRNA. Jadi waktu aku dengar pengarahan Prof. Olaf, dianjurkan minum Utsukusigol lebih banyak karena itu bisa membantu repair DNA, memperbaiki DNA. Nah, sekarang ada beberapa Bushido malah minumnya satu hari itu satu box, Jo. Utsukusigol itu, ya. Itu, Dok. Mantep. Ya sebenarnya Oke, sih keren ya. nggak harus, sebenarnya sih tidak harus Bushido sih. Kalau Ya sih, teman-teman ada misalnya duit. sehari minum sebok ya, teman-teman target minum Utsukushi sebok sehari, misalnya loh. Berarti teman-teman punya target justru dapat bonus 1.800.000 setiap hari, ya kan? Hmm. Sebenarnya dari sambil jaga badan teman-teman bisa buat planning untuk bikin goal setting kita loh. Kelihatannya banyak ya, tapi karena kita kan nggak paksakan. Kalau kita paksakan ya jadi terbiasa Jo. Coba Jo paksain lama-lama biasa ya. Mulai dari awal aja misalnya, wah harus empat deh karena teman-teman kan masih cukup sehat kan. Jadi 4 berapa Jo? 4 berarti kan sekitar 260.000 sehari ya.
Nah, 260.000 sehari. Ya udah kita cari dong bonus 260.000 sehari kali 2 karena kita ada 2 macam. Nah, ini tambah lagi 3 berarti kali 3 berarti sekitar 720.000 ya Jo sehari. Cari bonus itu aja teman-teman dari pairing kayak dari sponsor kayak gitu ya, dari pass up bonus kayak. Jadi teman-teman sisakan itu untuk apa? Untuk jaga badan teman-teman. Percuma punya duit kalau sakit. Iya, setuju Dok. Jadi dulu waktu aku jalan pertama teman-teman, memang itu yang aku bikin jadi goal setting Jo. Jadi aku pengen minum SOP 100 dulu kan ya. SOP 100 itu aku pengen minum. Ya udah aku cari bonus, akhirnya dapat redeem point, ambil sebok, ambil 2 box, cari lagi. Lama-lama sekarang aku minum udah gratis kan. Jaga Oke, kesehatan selamat teman-teman. malam, Dok. Ya, silakan. Pak Dokter, ada beberapa kasus yang saya temui tentang leukemia, Dok ya. Ini leukemia. Usia anaknya ini 3 tahun, Dok ya. 3 tahun, tapi sudah menjalani kemoterapi sampai 39 kali, Dok. Jadi ini baru ikhtiar konsumsi Subarisa Motsukushi. Kira-kira bagaimana penanganannya, Dok? Ya, leukemia apapun bentuknya tetap dia cancer. Jadi kalau cancer itu berarti ada perubahan DNA ya logikanya. Perubahan DNA di mana sel yang tadinya baik-baik aja, normal, jadi ganas, makan teman-temannya, Pak Sulaiman. Oleh karena itu orang kalau leukemia itu leukositnya jadi tinggi sekali dan eritrositnya jadi drop. Akhirnya orangnya jadi anemia terus. Nah, jadi salah program nih. Nah, kalau kita bilang bagaimana penanganannya, ya dokter tetap harus kita ikuti ya petunjuk dia apa. Tapi 3 tahun kena leukemia sadis banget ya diagnosanya. Apa benar tuh gitu ya? Nggak tahu juga aku. Apa benar tuh leukemia aku juga nggak tahu ya. Karena kan leukosit naik itu ada 2, bisa leukositosis namanya, bisa leukemia. Jadi kalau naiknya belum terlalu tinggi, ya nggak tahu ya. Aku nggak terlalu berani komentar juga sih. Nah, cara penanganan yang pasti kalau di dunia kedokteran apa ya? Cara untuk menyelamatkan orang yang kena leukemia hanya satu, yaitu transplantasi sumsum tulang. Jadi sumsum tulangnya dikerok, dibuang semua, ganti baru. Itu caranya. Untuk bisa membaik hanya itu. Nah, kalau kita gimana nih caranya kalau belum bisa transplantasi? Ya kita transplantasi mungkin DNA-nya. Jadi DNA-nya kita usahain perbaiki dengan USU. Gitu ya, dengan USU. Lalu USU juga ada anti tumor agent. Berarti kita lebih fokus untuk pemberian USU-nya yang tinggi dosisnya. Nggak bisa 4, Pak. Walaupun dia masih bayi, tapi ini kondisinya bukan seperti biasa. Jadi paling nggak 6-8 hari untuk USU ya. Ya, jadi usulnya lebih banyak lagi ya, meskipun usia masih 3 tahun, Dok ya. Walaupun masih 3 tahun. Nah, cuman logikaku setelah aku banyak baca literatur, sebenarnya leukemia itu yang paling rendah ya, aku lupa namanya, yang paling jinak itu AAL atau namanya. Itu kalau di terapi stem cell ada yang sembuh sempurna. Kenapa ya bisa sembuh sempurna? Karena regenerasi di dalam sumsum tulangnya itu cepat sekali sehingga leukosit-leukosit yang jahat ini sempat bisa diusir dan diganti leukosit yang normal, Pak. Nah, itu kita punya di Suba. Jadi sebenarnya ya dua-duanya dihajar aja tinggi-tinggi kan gitu. Oke. Jadi bahaya perlu nggak? kita kasih. Ya, paling orang tanya bahaya nggak? Ya kita jelasin tidak bahaya. Dari mana tidak bahaya? Ya Pak Sulaiman tunjukin lah sertifikat ini, sertifikat itu kan gitu. Oke. Terus kan pertanyaan kedua, Dok ya. Kita kan bicara tentang banyak sekali penyebab anak lahir autis ya. Ya, seperti faktor genetik misalnya ya. Atau mungkin beberapa faktor lingkungan yang kurang sehat gitu loh. Nah, untuk di Hikari ini, Dok ya. Hikari ini untuk bicara perkembangan saraf kepada otak itu ada saya beberapa kali ada 2 orang ketemu pasien itu yang sudah pasang selang, Dok. Itu bagaimana, Dok, kira-kira seperti itu? Nggak tahu, aku belum berani komentar sih. Tapi kalau karena kan belum ada pengalaman di situ. Cuman kalau dari paten fungsinya, ya Hikari lah satu-satunya harapan kalau ada kerusakan interkranial atau interbrainnya di dalam otak ya. Karena kan ada paten fungsi neurogenesis, itu yang kita bisa harapkan, plus Subarasi tentunya. Karena Subarasi kan regenerate. Ya. Oke. Tidak bisa sembuh ya, Pak. Ya. Autis itu kelainan genetik ya. Jadi teman-teman di lapangan jangan pernah bikin status bahwa autis sembuh.
gara-gara minum produk AFC. Nanti jadi bumerang. Kira-kira 4 tahun yang lalu kita pernah diserang sama Prof Rini gara-gara pernyataan seperti itu ya. Jadi autis tidak bisa sembuh ya teman-teman. Nggak ada satu anak autis pun bisa sembuh sempurna. Nah, tetapi ketika diberikan subarasi, diberikan mungkin sekarang ya dengan Hikari, itu terjadi perbaikan-perbaikan dari pola tingkah lakunya, emosionalnya, koordinasi otaknya gitu loh. Jadi dia bisa membaik, tapi kalau sembuh itu belum pernah ditemukan. Jadi jangan sampai kita bikin pernyataan yang salah ya. Tapi kalau membaik banyak nggak? Oh banyak banget, termasuk anaknya Ernesta gitu loh, termasuk anak-anak yang lain itu mereka membaik sekali. Ada anaknya si Ana namanya di Batam itu dari nggak bisa sekolah sekarang masuk di sekolah umum sudah. Ya, cuman jangan ya teman-teman jangan bikin pernyataan-pernyataan yang nggak perlu gitu karena nanti jadi bumerang. Jangan pernah sebutkan sembuh gara-gara minum produk AFC. Misalnya ada orang diabetes sembuh total minum produk AFC itu bumerang teman-teman ya gitu. Jangan overklaim, pokoknya intinya jangan overklaim ya dok. Jadi, boleh kita bilang misalnya, oh ada seorang member Joe namanya si A dengan minum subarasi gula darahnya sekarang kembali menjadi normal. Itu boleh. Itu boleh, Joe. Kalau itu boleh, karena Joe hanya menyatakan bahwa gula darahnya menjadi normal, tetapi Joe tidak pernah bilang diabetes mellitusnya sembuh, beda. Ya, gula darahnya menjadi stabil, gitu, terkontrol dengan dosis obat yang ringan itu boleh. Dan jangan lupa di bawah selalu ditulis disclaimer bahwa kejadian ini berbeda untuk orang yang lain, gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau menyatakan sesuatu yang pasti terjadi pada semua orang, boleh nggak? Boleh. Apa? Paten fungsi, teman-teman. Jadi teman-teman tolong di lapangan digembar-gemborkan, ditonjolkan paten fungsinya. Boleh banget. Misalnya kalau minum produk AFC yang namanya subarasi, maka pasti sel Anda diregenerasi. Oh itu boleh. Itu pasti. Kalau Anda minum subarasi, maka aliran darah Anda pasti diperbaiki. Itu benar gitu loh. Nah, lalu Anda minum subarasi, maka tidak terjadi trombus atau bekuan akibat trombosit berkumpul. Pasti ya gitu. Terus ada efek antihipertensi ya. Jangan bilang menurunkan tekanan darah. Jadi antihipertensi itu apa sih, teman-teman? Kalian aku tambahin di sini ya. Antihipertensi itu artinya ketika ada tanda-tanda tekanan darah kita naik, maka si paten fungsi ini akan bekerja sama dengan tubuh kita untuk mengontrolnya supaya jangan naik. Itu namanya antihipertensi efek ya. Jadi paten fungsi dari subarasi bukan menurunkan tekanan darah. Paham ya teman-teman? Gitu ya bedanya ya. Jadi bukan berarti minum subarasi tekanan darah Anda turun. Enggak begitu ya teman-teman. Bukan itu maksudnya. Jadi maksudnya ketika subarasi masuk, dia ada pasukan cadangan dengan paten fungsi yang namanya antihipertensi efek. Nah, ketika dia mensinyalir ada tekanan darah naik, dia langsung ngejar gitu, langsung dia bergerak. Tapi kalau normal dia diam aja, apalagi kalau tekanan darahnya rendah. Jadi kalau orang yang tanya, misalnya aku nih tekanan darahnya rendah, cuma 90/60, minum subarasi bisa pingsan nggak ya dokter? Nggak bisa. Nggak akan terjadi apa-apa. Karena antihipertensif efeknya tidak akan bekerja pada orang-orang yang normotensi, tekanan darahnya normal, apalagi hipotensi. Gitu ya teman-teman. Oke. Mungkin ada yang lain. Dok, kalau cara untuk mengecek regenerasi sel bertambah itu gimana? Di mana, Dok? Regenerasi sel itu tidak bisa dicek, Jo. Tapi yang kita bisa cek di lab itu ada namanya tingkat dari stem cell kita, skala. Itu angkanya 0 sampai 5, seingat aku. Teman-teman boleh cek itu di Prodia, Pramita. Bilang aja aku mau cek stem cell aku berapa, istilahnya stem cell aku tuh berapa tinggi. Nah, itu bisa ya. Bisa ya? Bisa cek di lab. Ya. Itu skalanya 0 sampai 5. Ya, jadi tahu ada catatan perubahan secara tertulis gitu loh dok, sebelum dan sesudah minum 2 box. Nah itu stem cell-nya bisa dicek ya dok? Bisa. Dinaikkan ya? Bisa. Sebenarnya itu bukan jumlah saja, tapi aktivitas stem cell-nya kan Jo. Kalau stem cell itu dalam badan pasti ada kan, cuman loyo kan, karena
udah usia 18 mereka ngambek, nggak mau kerja gitu loh. Nah, makanya aku bilang teman-teman ini juga tambahan ya. Jadi teman-teman di lapangan kalau ditanya apa sih gunanya Subarasi? Subarasi bukan stem cell. Itu juga jangan loh. Jangan Ya, bikin status ya, Subarasi itu stem cell bukan ya. betul. Tapi bahasanya yang enak didengar itu teman-teman bilang Subarasi itu adalah bestie atau teman baik atau sahabatnya stem cell kita gitu ya. Enak penyampaiannya. Kalau Kenapa? makanannya boleh enggak? Boleh enggak, Dok? Makanannya si stem cell, nutrisinya stem cell kita. Itu boleh enggak? Kalau makanan ya stem cell itu kan nggak perlu makan, Jo. Stem cell udah dapat makanan dari tubuh kita sendiri. Cuman ini, apa sih stem cell? Stem cell itu kan sel yang bertanggung jawab untuk mencari sel-sel yang rusak dan mati, lalu dia langsung menggantinya menjadi baru dengan cara regenerasi sel. Itu stem cell, teman-teman. Nah, ketika ada produk atau makanan yang benar-benar jelas-jelas memiliki paten fungsi regenerasi sel, wah, si stem cell ini kerjanya jadi lebih kuat, Jo. Lebih semangat, kayak misalnya dorong mobil tadinya sendirian, jadi berdua sama Jo. Bertiga sama Pak Sulaiman, gitu kan. Kebayang ya, teman-teman ya? Ya, ya, Teman-teman kebayang ya maksud aku. ya, ya. Nah itu kita bilang bestie. Jadi sistem sel ini jadi semangat lagi, jadi bergerak lagi. Nah, akhirnya terjadilah namanya self cure. Jadi sebenarnya teman-teman minum Subarasi itu tubuh Anda mengobati tubuh Anda sendiri, bukan Subarasinya, gitu loh. Karena apa? Nah, karena ada bestinya stem cell. Waktu COVID kan Jo tahu kan, Jo sendiri sudah pernah kena juga. Nah, waktu COVID, nah kalau yang Utsukushigol itu bestinya natural killer cell. Jadi sel hebat banget ya. Jepang ini Anda harus tahu. Dan ini aku baru tahu dari dari Prof. Olaf. Makanya teman-teman kalau minum Utsukushi banyak ya, itu kerasa kayak geringgingan gitu, kayak semut jalan di seluruh tubuh kita, teman-teman. Oh, Kalian sekarang coba deh minum 8 biji, 10 biji. Itu kayak semut berjalan. Nah, waktu itu aku tanya sama Prof. Olaf, aku minum kenapa ya kok langsung semutan gitu. Bukan semutan, kayak ada semut jalan. Nah, ternyata jawaban dia adalah NK cell itu nempel di seluruh pembuluh darah. Natural killer cell ini kayak penjaga, dia nempel di pembuluh darah. Jadi ketika dimasukkan suatu produk seperti Utsukushi yang ternyata memang menaikkan imunitas, itu dia jadi bergerak, Jo. Jadi aktif. Makanya terasa seperti itu. Wah, itu aku kaget banget dengarnya. Makanya Utsukushi itu bisa mengaktifkan dan menambah jumlah NK cell atau natural killer cell. Nah, natural killer cell ini untuk apa sih? Natural killer cell ini adalah sel pembunuh alami yang ada di dalam kita semua, ya, yang akan membunuh siapapun sel yang masuk dari luar yang DNA-nya beda dengan DNA kita. Oke, ya, teman-teman. ya. Jadi kalau DNA-nya beda, dia bunuh aja. Nah, kalau logika ini dipakai, kata Prof. Olaf, inilah harapan satu-satunya untuk membunuh sel yang namanya kanker. Gitu. Jadi makanya sekarang lagi dicari caranya, bagaimana caranya NK sel ini jadi ganas banget, Jo. Gitu. Jadi ganas banget sehingga dia bisa makan sel yang namanya sel kanker. Nah, kenapa sampai hari ini belum bisa, teman-teman? Karena sel kanker ini sepersekian ribu detik DNA-nya berubah lagi, berubah lagi, berubah lagi. Nah, jadi cuman logika yang ada di Prof. Olaf waktu itu disampaikan bahwa yang belum terlalu cepat berubahnya masih ketangkep. Jadi dia kadang-kadang bisa berubah tuh, bisa nyamar gitu, nyamar. Jadi mirip kayak kita punya yang normal, jadi nggak dimakan. Nah, ketika dia masih anak-anak, jadi sel-sel prakanker namanya teman-teman. Sel-sel prakanker bisa dimakan sama NK sel kita, gitu ya. Oleh sebab itu, kalau kita banyak konsumsi Utsukushi, maka sel-sel prakanker ini masih bisa dimakan sama NK sel kita sendiri, gitu. Itu NK sel, itu yang istimewa dari Utsukushi. Nah, Hikari, apa sih istimewanya? Aku baca berhari-hari setelah dia diluncurkan, aku diskusi sama Pak Niko juga.
Justru keistimewaannya tuh nomor 5 ya. Ada membantu neurogenesis. Wah, nanti teman-teman buka deh di Google apa itu neurogenesis. Ngeri teman-teman. Ngeri, Jo. Iya. Ya, karena nggak ada satupun produk di dunia ini, ya, nggak ada satupun produk di dunia ini yang bisa melakukan neurogenesis. Nggak ada. Teman-teman harus sadar loh. Makanya aku bilang gila produk AFC ya. Gitu. Yang satunya bisa menghidupkan neuron dan sel-sel neuron di dalam otak. Yang satunya bisa mengaktifkan NK sel. Yang satunya bisa membantu keaktifan dari stem cell. Tiga-tiganya, teman-teman bisa bayangin bagaimana kesehatan Anda kan? Ya enggak? Iya. Ini tak bacain ya teman-teman. Neurogenesis adalah proses pembentukan neuron baru di otak yang terjadi sepanjang hidup seseorang. Proses ini penting saat embrio berkembang dan berlanjut di beberapa area otak setelah lahir, Dok. Nah, itu ada istilahnya neurogenesis. Nah, betul. Nah, setelah dewasa itu jadi kontroversi, Jo. Jadi setelah dewasa itu dianggap tidak mungkin terjadi lagi. Sehingga terjadi kemunduran sel otak, bisa atrofi, dan sebagainya, sehingga orang jadi demensia, Alzheimer. Nah, paham kan, Jo ya? Nah, itulah kenapa paten fungsi kita salah satunya adalah bisa anti Alzheimer kan. Dari mana bisa anti Alzheimer? Karena ada neurogenesis. Nanti teman-teman di rumah setelah acara ini buka sama-sama, buka neurogenesis, tanya sama Jo. Itu ngeri banget teman-teman. Neurogenesis itu ngeri banget. Jadi sesuatu yang masih di beberapa kalangan itu masih dianggap suatu hayalan. Suatu apa? Suatu impian. Imajinasi gitu ya, Dok, ya. Imajinasi. Nah, AFC sudah bikin produk yang paten fungsinya itu. Waduh. Itu paten fungsi kan sudah penelitian lebih dari 10 tahun ya, Dok. Kalau paten itu ya. Nah, teman-teman harus tahu juga ya. Kan dulu kita baru mulai dulu, 2019 itu kan dijanjikan setiap tahun akan keluar satu produk dengan paten fungsi. Tapi ini kok meleset, kok cuma segini, karena kepotong COVID ya, teman-teman harus tahu. Jadi bukan mereka tidak tepati janji, tapi waktu COVID mereka tidak bisa melakukan research untuk yang mana yang mau dikeluarkan. Jadi itu memang jadi kurang. Sekarang kita baru kan total kan SOP 100, Subarasi, terus Utsukushi, Utsukushi Gold, lalu baru keluar Hikari, baru 5 ya. Nah, harusnya kita sudah 6 tahun ini, Jo. Jadi kita melesetnya itu gara-gara COVID. Nah, tapi produk yang berikut sudah disiapkan kan? Iya. Subarasi Gold itu 2025 akhir. Subarasi Gold pasti keluar 2025 akhir. Dan satu lagi yang sudah masuk ke Balai POM namanya Nazomo. Nah, Nazomo itu anti-cancer agent. Anti-cancer ya. Fokus di situ ya, Dok. Ngeri, Jo. Makanya produk itu dihalangi sama perintah kita juga untuk keluar. Karena kalau itu keluar kan agak mengganggu dokter-dokter onkologi juga. Ada pihak lain yang... Ini benar. Jadi itu jadi kontroversial ya. Karena ada satu produk punya paten fungsi anti cancer agent, ngeri banget teman-teman. Kalau ada dokter di sini teman-teman pasti tahu deh. Nah, maksudnya kalau kita dokter kita tahu deh ini ngeri banget ya, ini produk kok bisa ya dia ciptain. Nah, Pak Ernest sudah kasih bocoran juga, Jo. Lagi dipersiapkan juga tuh untuk sendi. Karena kan banyak orang yang mengalami gangguan sendi. HNP ya, saraf kejepit, terus ini dan jadi paten fungsinya itu adalah untuk tulang dan asam urat. Wow, tulang dan asam urat, wah itu luar biasa ini. Itu paling banyak itu. Ya, jadi kalau teman-teman ini kebetulan ada dokter atau Mbak Rita perawat, kita kan tahu di dunia kedokteran ada sistem muskuloskeletal namanya, Jo, itu sistem saraf dan otot. Sistem memang untuk otak, termasuk THT nanti mungkin atau apa. Wah, pokoknya ngeri banget lah. Nah, jadi sel-sel inti udah diambil, stem cell, NK cell, neurogenesis. Nah, habis ini masuk lagi kaviar ya. Jadi Subarasi Gold apa sih hebatnya? Karena dia ada kaviar. Kaviar salmon.
Kaviar salmon ya. Apa itu dok? Kaviar ini organik Kaviar apa nih itu dok? kayak lendirnya tuh, apa lendirnya telur salmon itu. Jadi kaviar itu mahal sekali. Teman-teman nanti buka Google aja kaviar itu apa. Susah aku terjemahin bahasa Indonesianya. Nah, nah, teman-teman yang sekarang Aman. sudah minum Barasi 2024 yang apa yang periode 2024 itu sudah ada sebenarnya sudah ada kaviarnya. Kalau teman-teman perhatikan itu rasanya pasti terasa beda. Nah, cuman itu baru 1%. Nah, nanti akan masuk itu 5 atau 10% kalau aku nggak salah kaviarnya. Oke, dok, saya tambahan sedikit ya. Ini kan tadi saya baca Hikari ini membantu beberapa kasus ya. Contoh misalnya ADHD, autism, kemudian space delay, sensorik terganggu, Alzheimer, rabun jauh dekat. Ini kan kalau saya pernah membaca ini disebut dengan namanya seratepi dok ya. Terus bagaimana penyerapan dari Hikari itu terjadi dok? Seperti apa kira-kira dok? Sama aja ya, Hikari tetap minum ya masuk ke darah dulu. Lalu ke dalam darah ya dan fungsinya mulai bekerja, Sulaiman. Jadi maksud dalam darah masuk ke jantung terutama dipompa keluar muter ke seluruh tubuh ya masuk Pak. Saraf, baik ke otot, baik ke tulang, baik ke paru, masuk semua Pak Sulaiman. Tetap ke darah dok ya? Lewat darah apa? Lewat darah, mau lewat mana lagi? Oke. Harus lewat darah dulu dong. Dari darah nanti Oke. kan didistribusi. Kalau saraf diperdarai oleh siapa ya? Saraf kan juga ada pembuluh darah yang mengaliri darah ke saraf. Ya. Oke, thank you dok. Ya teman-teman harus minum semua lah. Mau kapan lagi? Jaga kesehatan teman-teman. Kesehatan tuh bisa dijaga di saat dia masih ada. Sama kayak aku bilang ya apa? Tandanya tuh istri ya, saat dia masih ada ya nggak? Jangan nunggu dia udah hilang. Menyesalnya cari lagi yang sama kan susah ya Pak. Ya, setuju dok. Makanya teman-teman harus jaga. Kadang-kadang sulit sama diri sendiri untuk kesehatan janganlah. Hambur-hamburkan aja uang untuk kesehatan teman-teman, baru dihamburin buat yang lain. Maksudnya begitu. Setuju, betul dok. Setuju banget. Makanya aku minum sebanyak mungkin. Aku namanya produk AFC ini apa aja aku minum. Namanya kalau bisa aku telan Jo. AFC banget, pokoknya pol ya dok. Semuanya full AFC. Aku Luar semua biasa ini. semua yang bisa dimakan aku makan produk AFC. Ya, bener dok. Coba semua. Memang ini produk yang dari farmasi yang benar-benar beres ya dok. Yang Iya karena pertanyaan orang itu cuma satu kok. Gampang nggak kalau produk. Kalau kan cuma tanya gini Jo. Pak Jo, Pak Sulaiman, Bu Rita, kalau saya minum produk ini aman nggak? Itu pertanyaannya cuma itu, nggak ada yang lain kok. Apapun ya kan. Nah, bagaimana nggak aman coba? Kita punya semua sertifikasi yang mungkin produk lain, bahkan obat-obat yang di luar sana nggak ada. Mbak Rita kan di rumah sakit. Ayo aku tanya sama Mbak Rita. Emang paracetamol ada sertifikat keamanannya Mbak? Ayo, Tidak, Pak. amoxicillin? Nah, vitamin C? Cuman masuk ke dalam ISO. Iya. Siapa yang bisa nunjukin sertifikat keamanan vitamin C? Nggak ada loh. Teman-teman, aku kasih tips ya malam ini. Ada nggak yang bisa jamin bahwa minum vitamin C itu aman? Siapa yang bilang ya? Nggak ada. Siapa bilang minum vitamin C aman? Bahaya nggak? Bahaya banget. Kalau salah cara minumnya bahaya banget loh. Bisa jadi plak di jantung, bisa jadi batu ginjal, bisa merusak pembuluh darah. Itu. Yang bilang aman siapa? Cuman kan vitamin C itu dibutuhkan pada titik-titik tertentu. Kita minum kalau emang perlu. Kalau enggak ya kita harapkan diambil dari nabati kan, dari makanan, dari pisang. Vitamin B aman nggak? Siapa bilang? Vitamin A aman? Siapa yang bilang? Orang ada hipervitaminosis A kok. Gitu loh teman-teman. Makanya produk kita tuh hebat banget. Kenapa? Karena aman. Pasti nggak? Pasti. Karena apa? Karena ada sertifikatnya. Organik, bebas radiasi, bebas zat kimia berbahaya, bebas antibiotika, bebas hormon, apalagi. Gitu, teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang nggak aman, Mbak Rita, Pak Sulaiman, dan teman-teman bilang aja, emang yang lu kasih apa dok? Aku kalau temu dokter-dokter lain yang mulutnya comel,
jelek-jelekin AFC, aku balikin, mereka juga nggak bisa jawab kan. Kadang-kadang kan orang cuma asal ngomong aja. Itu kan data kan. Orang vitamin C aja nggak aman, Jo. Gimana yang lain? Jangan cerita obat yang lain. Amoxicillin, azitromycin, Imodium lah yang isinya apa kayak metoclopramid lah untuk muntah. Siapa yang bilang aman? Nggak ada. Nggak ada satupun obat aman. Kenapa teman-teman? Karena obat itu racun. Gitu loh. Jadi farmakologi itu ilmu tentang racun, bukan ilmu tentang obat kan? Makanya logonya itu ular, dak Pak. Nah, Iya, betul sekali Mbak Rita. salah Memang, satunya. memang. Tapi racun ini diolah, lalu dibikin dengan dosis tertentu sehingga berguna untuk kondisi kesehatan tertentu. Nah, jadi ada batasannya. Misalnya Mbak Rita mencret, minum Niodiatabs, minum Imodium, isinya loperamid HCl misalnya. Kenapa? Ya benar dong, karena supaya cairan yang ada di usus Mbak Rita nggak bobol semua ke bawah, diserap dulu di tubuh supaya nggak mencret kan gitu. Coba minum Imodium tiap hari, sembelit nggak bisa berak ya kan gitu. Jadi Iya. semua pasti bahaya. Nah itulah hebatnya produk kita, teman-teman, makanya selalu berpatokan pada data-data yang kita punya. Jadi teman-teman nggak pernah diserang, nggak disalahkan, nggak dibully juga oleh dokter manapun. Ya kan? Nggak ada dokter bisa bully kita. Teman-teman harus tahu ya, bahwa paten fungsi itu tidak bisa dibantah oleh siapapun, teman-teman. Tidak bisa. Ya, jadi kalau namanya Subarasi, ada paten fungsi regenerasi sel, ada dokter bilang, ah ini bohong ini. Nggak mungkin, oke? Itu dokter gila, atau dia bukan dokter. Tinggal cek di Google paten ya. Tapi kalau dia bilang, misalnya, oh terima kasih Pak Jo, tapi saya belum tertarik atau saya tidak tertarik, nggak apa-apa. Tidak tertarik bukan berarti produk kita bohong kan? Beda Iya. dong. Iya. Itu hebatnya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu Anda berada di satu perusahaan yang menciptakan produk-produk spektakuler. Spektakuler loh teman-teman. Aku baru 2 hari 3 hari lalu sebelum Niko cerita tentang rekor muri, aku udah ngobrol soal neurogenesis itu. Baru tersadar kita berdua gitu. Jadi ini memang luar biasa banget. Ngeri banget. Malah dia taruh di poin kelima ya gitu loh. Padahal poin yang lainnya tuh sebenarnya nggak terlalu penting. Karena kalau neurogenesis terjadi, semua baik-baik aja, Jo. Otak kita bagus kok. Neuro itu. Hmm, Itu bisa dicek di lab juga ada ya. Dari saraf-saraf otak itu ada hasil labnya enggak? Sebelum sama mungkin suatu hari ya, kalau memang mau dibikin penelitian ya silakan. Tapi kan buat apa, Jo? Begini loh, kita sekarang mau bikin penelitian tentang neurogenesis sudah nggak perlu karena udah dipatenkan. Nah, tapi kalau kayak tadi Pak Sulaiman bilang, misalnya anak ADHD kita mau selidiki, ya kita mau bikin. Nah ini juga masukan buat teman-teman ya. Jadi apa sih itu jurnal? Jurnal itu gini teman-teman. Jurnal itu adalah suatu penelitian awal atau pendapat awal tentang sesuatu hal. Apapun itu. Mau tanaman, binatang, mau bisa ular, mau buah kelapa, terserah deh. Itu namanya jurnal. Jadi jurnal itu tidak punya dasar apapun yang kuat. Oke ya. Jadi kalau teman-teman suatu hari ketemu dokter atau siapa bilang, Jo, aku mau lihat jurnal tentang Subarasi. Nah, kenapa kok bisa ada paten fungsinya regenerasi sel, aliran darahnya membaik. Aku mau lihat jurnalnya. Itu dokter gila namanya. Dokter nggak ada kerjaan. Sama aja kayak gini loh. Mbak Rita, aku penasaran deh. Aku pengen lihat jurnal. Kenapa matahari itu terbit kok dari timur? Kenapa nggak dari barat? Nah, kayak gitu. Itu sama dengan konyolnya dengan pertanyaan itu. Itu kan sudah takdir Allah dari situ. Iya, Enggak, kalau itu enggak takdir Allah juga sih Mbak Rita. Jadi pasti. ada seseorang yang menentukan bahwa oh ini terbit dari timur. Dia sebutkan arahnya gitu ya. Selalu keluarnya di timur lagi, terbenam di barat gitu. Jadi kalau ada suatu paten yang sudah terbentuk di dunia kedokteran ini sangat konyol kalau ditanya jurnal. Tapi kalau dia tanya begini, Pak Sulaiman, saya mau lihat dong ada nggak jurnal yang menunjukkan bahwa usus bisa menyembuhkan kanker. Itu benar. Kalau dia tanya begitu benar, karena kita belum punya paten fungsi anti kanker, Jo. Ngerti ya? Nah, nah, mungkin itu suatu hari sedang dilakukan. Seperti sekarang ini, Pak Ernest dan pihak manajemen sedang melakukan research itu bersama Prof. Olaf. Untuk apa? Untuk diabetes,
stroke gitu loh. Jadi sekarang ini lagi diajukan itu Jo. Hmm. Nah, gitu loh. Nah, kalau terbukti nanti semua orang diabetes minum produk AFC itu membaik gula darahnya, membaik juga pembusukannya, mungkin aja suatu hari nanti tambah patennya Subarasi bahwa Subarasi itu bisa mengontrol gula darah. Itu baru benar diminta jurnalnya. Tapi kalau paten fungsi, ada yang nanya bagaimana jurnalnya. Aduh, itu antara dua. Emang dokter itu tolol banget. Dia nggak ngerti apa itu paten fungsi, apa itu jurnal. Atau kedua, emang itu dokter emang kurang ajar sih. Memang nyari-nyari salah kita. Kayak polisi lalu lintas, iya. Gitu. Iya, karena sudah paten tertinggi ya dok, itu sudah pengakuan tertinggi di Oh atasnya iya. Nah, jurnal. orang Ya. dosen-dosenku senior Jo yang ngajarin aku waktu masih cupu, aku masih jadi mahasiswa. Hmm. Dosen-dosen aku senior semua tak tunjukin, nggak ada yang nanya sama sekali tentang jurnal, nggak ada. Ya, karena sudah keluar Malah mereka paten. bilang ini kok bisa begitu ya Luigi ya, kok ini bisa gitu Luigi ya, ini kok bukan kimia kok bisa begitu ya. Aku bilang ya itu hebatnya Prof, ini kan bukan kimia gitu loh. Ya aku juga nggak tahu kenapa bisa begitu kan, bukan gue yang punya pabriknya. Nah, tapi yang pasti kan paten fungsinya udah ada. Jadi Ya. teman-teman harus tahu. Jadi di dunia kedokteran itu jurnal itu sama sekali tidak ada gunanya lagi dilihat, dibaca, dipelajari karena paten fungsinya sudah ada. Hmm. Gitu. Jadi jangan tegang gitu. Kan banyak dokter-dokter yang kayak gitu. Ya. Mana jurnalnya, Jo? Jurnal buat apa ya, Dok? Jo harus tanya balik. Ya ini jurnal paten fungsinya. Buat apa ya, Dok ya? Tanya aja gitu, Dok. Emang buat Oh, apa? Iya, Jo langsung kejar dia langsung. Emang buat apaan, Dok? Gitu. Tanya sama dia, emang buat apaan dokter baca? Kalau dia masih pengen juga suruh terbang ke kantor AFC aja minta sendiri ke sana. Kok minta sama kita? You know? Gila, lu mau baca. Aku dulu pernah dapat dokter di Jambi lagi, Pak Sulaiman. Jadi, iya, temennya senior aku. Dia minta semangatnya, aku minta lah sama Niko. Tahu nggak teman-teman? Paten fungsi SOP 100 dulu masih SOP 100 bukan Subarasi ya. Hmm. Dia ada 3 paten fungsi tuh, regenerasi sel, skin improvement, sama blood ya, aliran darah. Itu dikirim sama Niko, itu dia ngirim filenya Jo lewat email, itu 4 hari 4 malam Jo baru masuk Jo. Ya, Bayangin nggak besarnya file itu? besar ya. Tahu nggak teman-teman? Sampai hari ini aku lagi ngobrol sama kalian, ya itu satu paragraf pun nggak dibaca sama itu dokter kampret, dokter anjing satu itu. Ya, iya. Jadi teman-teman jangan terjebak. Udah aku setengah mati, Niko karena masih baru kita di AFC jadi semangat, cari bahannya nggak dibaca, nggak dihubungin juga kitanya gitu. Nggak ada korelasinya sama sekali karena kita sudah ada paten. Banyak dokter-dokter, mohon maaf Mbak Rita, memang pengetahuannya masih odong-odong. Nah, cuman karena teman-teman mungkin bukan dokter, ya pikir dia lebih hebat dari Anda. Nah, Anda harus kelihatan pinter juga, jangan kelihatan bodoh di depan dokter. Jadi kalau dia bilang minta jurnal, Mbak Rita tanya, jurnal buat apaan jurnal dok? Gituin aja. Emang lu mau baca jurnal buat apaan? Emang lu ngerti? Emang ada dokter yang bisa baca jurnalnya AFC, dok? Aku baca Jo, jurnal itu Jo, mau pecah palaku. Aku baca baru sedikit, mau pecah karena itu research dari awal. Hmm. Ya, itu bacanya pening. Karena apa? Karena bahasanya bukan seperti dokter praktek, tapi seperti itu dokter research, peneliti. Nah, aku baca juga nggak ngerti. Iseng banget baca gituan, orang ada paten fungsinya. Jadi teman-teman harus tahu. Jadi ketemu dokter jangan minder ya. Jangan takut juga diserang hanya dengan pertanyaan jurnal apa? Jurnal. Jurnal yang buat yang mana ya dok? Kalau dia tanya, ada nggak jurnalnya Subarasi menyembuhkan diabetes? Nah itu pertanyaan dia benar. Kita jawab belum ada. Ya dong, memang nggak ada kan. Tapi kalau dia tanya jurnal untuk regenerasi sel, hah? Buat apaan dok? Lu baca juga jamin sama aku kok. Berani taruhan aku dikebiri lah aku Jo. Kalau memang dia bisa ngerti bacanya. Mm-mm. Karena itu bahasanya research dan
Ya tentunya teman-teman tahu kan, kalau teman-teman punya pabrik farmasi, mengadakan riset, Jo, itu kan tidak mungkin mereka buka 100% semua ke Anda, nggak bisa ditiru kan? Ya. Ya, sudah pasti bahasa-bahasanya juga pasti mengambang. Gitu. Jadi teman-teman jadi pelajaran di lapangan, teman-teman jangan down mentalnya. Jadi kalau ada dokter bilang, mana Pak Sulaiman jurnalnya, buat apaan dok? Gitu. Kalau dokter pinter dia nggak akan nanya itu. Hmm. Ada lagi teman-teman? Ayo, biar pinter kalian malam ini. Ya apa dok ya, Proses. mungkin di sini mungkin ada teman-teman yang baru ya. Coba minta bekal buat kami bagi yang baru ini supaya lebih pede dok di lapangan dok, seperti itu. Yang aku barusan sampaikan ini harusnya membuat kalian sangat pede sekali ya. Jadi pertama kita adalah perusahaan farmasi non kimia yang sudah berdiri dari tahun 1831. 1831. Aku yakin kakek moyang kita pun belum lahir saat itu ya. Jadi teman-teman harus tahu ini perusahaan bukan perusahaan odong-odong. Jadi perusahaan yang udah berdiri 200 tahun yang lalu tahun 69 dia mendaftarkan dirinya di Bursa Efek Tokyo. Nah, jadi tahun 69 itu berarti perusahaan ini sudah punya aset liquid sekitar 200 triliun. Jadi tahun 69 AFC sudah punya perusahaan uang 200 triliun. 200 triliun tahun itu Pak Sulaiman, lain sama 200 triliun sekarang. Ngerti kan ya? 200 triliun tahun 69 kalau beli emas tahun 69 masih 100 perak kali segram. Betul ya? Ya. Betul. Nah, teman-teman bisa bayangin duitnya sebanyak apa. Gitu ya. Jadi ini perusahaan kita lihat dulu ini perusahaan kaya atau enggak. Nah, setelah itu perusahaan ini memproduksi semua produk yang non kimia. Berarti produk-produk kita sudah pasti non kimia. Bahkan udah ada sertifikat organik. Apa itu organik? Apa bedanya sama herbal? Kalau herbal artinya tanaman semua. Ya, kita nggak tanaman semua, kita ada salmonnya. Karena itu kita namanya organik. Gitu ya. Jadi bedanya di situ. Kenapa nggak suplemen? Suplemen itu diarahkan ke satu organ. Misalnya suplemen buat hidung, suplemen buat mata, suplemen buat telinga. Suplemen itu di Balai POM diarahkan ke salah satu organ. Ya, suplemen buat pria, buat ngaceng, gitu-gitulah. Jadi kita umum disebutlah makanan kesehatan. Jadi kita berizin Balai POM, teman-teman, dengan kode ML, artinya makanan luar. Jadi teman-teman harus tahu packagingnya semua dari Jepang. Aku baru tahu waktu aku ke Surabaya, ternyata termasuk kardusnya. Jadi kardus yang coklat itu dari Jepang. Bukan di packing di kantor Jakarta. Tidak boleh. Semua dari Tidak Jepang. boleh. Semuanya full. Ya. Dan kardus itu kalau kalian iseng jual itu mahal, itu lebih mahal dari kardus yang di sini. Dari Jadi, Jepang. Kualitas nah, Jepang. nah mungkin kalian sudah sering ikut acara Pak Jo, itu disebutkan bahwa di ujung produksi mereka sebelum keluar pabrik itu ada namanya bagian zero defect. Zero defect. Apa itu zero defect? Zero defect artinya seluruh produk yang keluar dari pabrik AFC dijamin tidak ada cacat sama sekali. Baik dari produksi, packaging, maupun kandungannya, maupun jumlah saset di dalamnya. Itu tidak mungkin salah. Ya, mereka ada namanya bagian zero defect. Iya. Itu satu ya Pak Sulaiman. Jadi produknya aman, tentram, dan semuanya eksklusif dan berpaten fungsi. Nah, itu paten fungsi itu apa sih? Paten fungsi itu artinya diminum oleh siapapun, mau tidak mau orang itu terjadi efeknya. Jadi kalau diminum sama Pak Sulaiman, sama Jo, sama aku, terjadi itu efek 4 itu ya. Jadi ada semua, ada regenerasi selnya terjadi, aliran darah kita lebih lancar. Mau nggak mau terjadi. Nah, itu bedanya kita dengan produk lain. Kalau produk lain cuma katanya, brosur-brosur. Udahlah teman-teman, itu nggak ada. Kalau kami dokter-dokter hanya percaya dengan paten fungsi. Ya, itu produk ya teman-teman. Nah, lalu dari marketing plan. Marketing plan kita nggak usah tanya lah. Produk ya kebetulan hari ini Jo ya kita dapat lagi rekor muri kan. Jadi kita udah tahu lah. Orang bilang produknya mahal tapi ternyata dalam waktu 4 jam laku berapa miliar, belasan miliar gitu. Jadi ya gimana ya? Gosip sama fakta kan beda.
Betul. Lalu marketing plan ya nanti teman-teman Pak Sulaiman tunjukin aja, kita membayarkan bonus terbesar dalam waktu sehari 112 miliar sehari. Lalu kita menyabet CEO of the Year, Member Growth of the Year, Best Selling Product of the Year, dan MLM of the Year. Jadi kalau kita sudah jadi nomor 1, kenapa mau jadi yang nomor 2? Emangnya teman-teman yang perempuan di sini mau jadi bini kedua? Nggak mau kan? Nggak ada yang mau. Hmm. Kita udah jelas yang pertama, kenapa mesti cari yang kedua, ketiga gitu. Jadi mau bukti, wah udah teman-teman nggak usah tanya lah kalau soal bukti. Udah belasan ribu orang termasuk ini leader Anda namanya Joe Setiono ini sudah miliar dapatnya teman-teman. Jadi kalau kalian mau bisnis yang lain cuma dapat duit 10 juta, 5 juta sebulan Anda mau pilih ya itu tadi Pak Sulaiman. Kan? Kadang-kadang aku diajarin seniorku ya dulu. Salah satu pemuka agama yang bagus lah. Dia bilang semua orang lahir ke dunia itu lahir sebagai berlian. Nggak ada yang namanya Allah itu mengizinkan orang lahir menjadi tembaga, menjadi sampah tuh nggak ada Pak Sulaiman. Aku ingat kata-katanya. Nah, cuma dalam perjalanan hidup ini Anda bergaul sama siapa? Anda berkecimpung di mana akan menentukan Anda tetap berharga berlian atau Anda jual harga tembaga atau bahkan harga tempe, teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu Anda berlian. Jadi Anda harus mengikat diri Anda dengan perusahaan yang berlian juga, produk yang berlian juga. Ya dong, masa Anda berlian, ya kan? Nggak ada kok orang hina, teman-teman. Orang rendahan tuh nggak ada. Joe, aku, Pak Sulaiman, Mbak Rita, semua yang ada di sini sama aja. Nggak ada yang orang hebat, orang nggak hebat. Kita semua hebat, teman-teman. Cuman kadang-kadang Anda mengikatkan diri Anda sama tembaga. Rusak, teman-teman. Nah, itu maksudnya ilustrasi ini pilihan. Teman-teman mau di mana letaknya? Teman-teman tuh berlian. Lahir dari bayi kita berlian. Ayo kita bergaul dengan berlian juga. Anda jadi berlian beneran. Itu kalau aku Pak Sulaiman. Oke, siap. Ya, setuju dok. Luar biasa Setuju. dok. Ya. Nah, kenapa jadi nggak pede? Orang kita sudah nomor 1 semua. Emangnya ada yang bisa klaim dia MLM nomor 1, Jo, di Indonesia? Nggak bisa, Jo. Nggak ada. Kalau Ya, cuma cerita ya bisa aja sih. Ya kan? Orang sudah punya anak 8 ngaku perawan aja bisa kok Pak Sulaiman. Kan gitu ya. Benar. Nah iya dong. Cuman masalahnya kalau dibawa ke dokter kandungan dicek bener nggak dia masih ada selaput darah aslinya kan gitu kan. semua by data ya dok. By data semuanya. Iya, semua by data teman-teman. Jadi teman-teman yang ada di sini, apalagi yang masih baru, Anda jangan bingung. Ya, mungkin Anda kadang justru gini ya, ada beberapa acara aku hadir, itu mereka bingung. Kenapa kok bisa sehebat ini? Gitu. Bohong nggak ya gitu. Loh, bohong bagaimana? Orang datanya ada kok. Ya kan? Kayak tadi aku bilang, ayo teman-teman buka tuh neurogenesis. Buka, coba udah buka. Coba Pak Sulaiman buka. Coba yang lain buka. Sudah. Ada tuh neurogenesis karena kita ada paten fungsi neurogenesis. Semua by Orang data. mungkin ya mohon maaf teman-teman yang ikut acara ini mungkin baru malam ini teman-teman dengar istilah neurogenesis benar nggak? Ya, Mungkin baru malam ini loh Anda dengar istilah neurogenesis. Kalian bisa bayangin nggak teman-teman? AFC Pak Sulaiman sudah menciptakan produk yang punya paten fungsi neurogenesis. Lu gila nggak? Kalian bisa mikir nggak sih pakai pakai nalar? Ini perusahaan gila Jo. ya, Bahkan advance-nya sungguh luar biasa. nah Ya itu. jadi istilahnya Jo baru apa tadi istilah Jo tuh baru membayang-bayangkan dia udah bikin Jo. Advance tingkat advance-nya sangat tinggi sekali ya kecanggihannya itu. Iya, makanya kita menang terus. Kenapa? Ya karena kita perusahaan farmasi. Nggak Iya, ada satu MLM pun di Indonesia atau di dunia ini yang bisa menang dari AFC. Nggak ada kok. Kenapa? Ya karena kita bukan MLM. ya. Sangat simpel jawabannya teman-teman. Ingat, AFC bukan MLM. Bukan maklon ya dok. Teman AFC ini adalah perusahaan farmasi teman-teman. Tapi bukan perusahaan farmasi kaleng-kaleng Jo yang di Cikarang, masuk-masuk gang pabriknya bukan. Ini perusahaan farmasi tertua dan terbesar di Jepang udah berdiri 200 tahun yang lalu. Iya, setuju. Orang ini sudah generasi keempat kok saya sama yang ini.
Jadi Temurun. ngeri banget loh. Makanya ini bisnis gila banget. Makanya kalau teman-teman tahu, Pak Sulaiman kan tahu ya, pemain MLM, payout kita dari marketing plan itu kira-kira sekitar 41% Jo, yang diizinkan sama OJK. Nah, omset kita itu 16 triliun. Coba Jo, kaliin deh. 41% kali 16 berapa Jo? Aku nggak tahu deh. 41% kali Kali 16. 16. 16,5 malah kata Niko udah. 16 lah, biarin lah, 16 aja. 6,5 ya. Hmm. 6, Jadi bonus yang sudah terbayar ya, yang sudah terbayar itu 6 berapa Jo? 6,56 M. Nah, 6,56 triliun. Triliun. Ya, jadi selama 6 tahun. Jadi 1 tahun kira-kira dia bayar 1 triliun. Ya, buat seluruh Indonesia, bukan buat aku aja. Ya, kalau buat aku aja, wah teman-teman gila deh. Makanya aku bilang, dia udah bayar 6 triliun untuk seluruh Indonesia. 1 triliun setahun. Dari mana ya duitnya ya? Dari selisih harga? Enggak loh. Dari awal aku udah bilang sama Ernest, sama Nico, Michael juga, ini pasti dari saham. Jadi, aku gini ya, aku ini cuma ilustrasi dari aku. Jepang ini gini, Jo. Dia bangun bisnis di Indonesia, Pak Sulaiman. Dia udah siapin uangnya. Dia udah tahu, oh dari omset keluar 41%. Benar ya, Jo? Ya. Jadi dia udah hitung. Misalnya dia hitung nih, 1 tahun 1 triliun, berarti dia harus bayar 410 miliar gitu loh. Nah, uang ini udah dia siapin. Uang ini udah ada, Jo. Jadi bukan uang ini keluar gara-gara kita beli produknya. Enggak loh. Keren ya, Dok. Jebol. Coba Pak Sulaiman buka. Ini bongkar sistem deh, Pak. Jebol, Pak. Sistem Niko Iya, itu betul. jebol, Pak. Jebol, Pak. Saya udah Jebol. buka. Kenapa? Karena biaya produksinya itu 10.000 yen, teman-teman. Satu box. 10.000 yen itu, coba Anda lihat sekarang yen berapa. Kalau aku nggak salah, yen sekarang sudah 1.400 ya. Lupa aku. 400. Nah, jadi satu box itu 1.400.000 sekian ya. Kita beli 1,8. Oke? Berarti ada sisa 400.000 atau 390.000 per box. Berarti per rubi 780.000 rupiah. Si Ernest untung. Kalau nggak ada ongkos dari Jepang ke sini. Kosnya gede loh. Nah, oke. Ernest sama Niko dapat 780.000 per rubi. Oke ya teman-teman? Per rubi. Oke. Pak Sulaiman sponsorin 1 rubi. Pak Sulaimannya diamond dong? Oke. Pak Pasti Sulaiman dong. dapat berapa? 5,5. 5,5 dong. Oh, 550. Oke, berarti ada sisa 230.000, bro. Oke, sisanya 230.000, Pak. Ya, Pak Sulaiman sponsorin lagi di sebelah kiri, yang tadi kanan. Dapat lagi dong, 5,5, betul ya? Betul. Betul ya? Pairing nggak? Betul. Pairing nggak? Pairing. Oke, Pairing. pairing. Nah, berarti dia masih ada sisa 460 kurang 300, 160.000. Ya, benar ya? Sisa keuntungan Niko sama Ernest itu 160.000. Oke? Iya. Oke. Bu Rita, Mbak Rita posting. Ya. Lalu di sebelah kiri sini posting lagi. Pak Sulaiman pairing, Joe pairing, Pak Adi pairing, aku pairing, upline ku pairing. Berapa pair itu, Pak? Jebol nggak? Jebol, sayang. Iya. Jebol, sayang. Makanya kalau pakai sistem selisih harga, jebol. Makanya aku bilang, makanya Ernest di panggung selalu bilang subsidi. Dari mana subsidinya? Satu-satunya jalan subsidinya hanya dari harga saham. Harga saham AFC aku ikut, teman-teman harus tahu, itu 385 yen. Oke? Per lembar. Sekarang sudah stabil terus di atas 700 yen. 761, 787, 2 kali lipat, teman-teman. Anda bayangin nggak? Kalau 1 lembar mereka untung 385 yen 1 lembar. Anda bisa bayangin berapa ribu triliun untungnya satu dunia ini. Anda bisa bayangin nggak? Ribuan triliun, teman-teman. Bukan 10-20 triliun. Lalu dia bayar bonus Indonesia 1 triliun. Geli-geli aja, Pak. Geli-geli aja, Pak. Itu yang menyebabkan bonus kita tidak pernah terlambat, teman-teman. Aku 6 tahun udah jalanin 6 tahun 3 bulan. Nggak pernah bonusku kepotong, berkurang, terlambat. Jangankan kurang, terlambat aja nggak pernah. Nggak pernah, pasti cair. 12.30 1 ya, Dok?
tengah malam ya. Kalian bonus kan juga masih puluhan ratusan juta, Jo. Hmm. Aku miliaran, Jo. Dibayar kok. Nggak ada sedikit pun diambil. Ya. Gitu. Jadi kok bisa ya? Aku tuh mikir kok bisa. Ya udah, gampang jawabannya. Uangnya udah disiapin, Pak Sulaiman. Udah. Itu Ya. jawaban. Bahkan saya pernah buat estimasi sendiri, Dok ya. Kalau perusahaannya sudah 50 tahun, katakan 55 tahun, ya artinya 50 tahun ke depan sudah siapin bonus buat kita. Intinya gitu aja sih. Lah iyalah. Enggak, sekarang Pak Sulaiman. Emang lu Sulaiman, lu di Jambi, di mana lu keliling, emang lu bisa ngomset berapa duit? Emang bonus Iya lu betul. emang Sulaiman satu orang bisa 1 triliun bonusnya? Gak mungkin. Orang satu Mungkin. diamond cuma bisa 660 juta kok sebulan. Benar, benar. Iya, jadi teman-teman harus tahu ya, bahwa memang sistem Niko itu ada pengaman juga. Kita mentok di situ. Jadi semua orang finishnya sama di sini. Kalian jangan minder, beda. Aku, Joe, Mbak Rita, Bu Eni, siapa aja yang ada di sini sekarang lagi ikut. Kita di sini, semua finishnya sama. 1,22 juta sehari. Nggak bisa lebih. Kalau 1.000 pairing, aku tetap 22 juta. Joe juga 22 juta, walaupun Do cuma 201 pairing. Gitu loh. Jadi adil dan merata. Nah, pairing lebih itu, itulah pengaman perusahaan. Jenius nih kok bikinnya jenius teman-teman. Makanya tenang-tenang aja lah. Sekarang ini kita yang penting tekunin. Ya. Nah, umur kita nggak tahu, kalian mati kapan nggak tahu. Ya kan, Jo matinya kapan aku juga nggak tahu. Nggak ada yang tahu kok. Ayo kerjain, sebelum mati ya kerjain, nikmati, nikmati. Aku juga segitu. Aku kan sudah di titik yang Niko juga udah bilang, udah dokter mulai dinikmati. Aku nikmati, aku nurut semua. Dia omongin, aku nurut. Gitu. Pikir-pikir ya, juga ya. Umur udah berapa, udah nikmatin. Makanya udah ada mobil 1 M, beli. Itu ya. Ya. Ya, tinggal kadang-kadang kita yang enggak tahan ya, Dok. Enggak tahan untuk penolakannya ya, Dok. Kalau AFC-nya masih tahan terus, kitanya ini yang kadang-kadang menyerah terlalu cepat, berhenti terlalu cepat, gitu, Dok. Iya, kenapa? Lo kenapa pertanyaannya Pak Sulaiman, Jo? Ya karena why-nya nggak kuat, Jo. Ya. Why-nya kuat banyak kan? Kalian lihat Jo ini juga tumbang padam bangun. Sama. Kita semua pernah alamin. Biasa, cuma sama why kita kuat, ya kita jalan terus. Kalau why-nya nggak kuat, makanya teman-teman harus punya why yang kuat. Why-nya apa? Kita tahu teman-teman ikut AFC ngapain sih? Kenapa sih kalian ikut? Gitu. Itu yang penting loh. Jadi tanya. Jadi harus saya cari, digali dalam-dalam. Nah, ingat kan dulu kita training kan, yang aku bilang Pak Sulaiman, pakai 12 pertanyaan bertingkat. Kenapa gitu? Kenapa ya saya ikut AFC? Kenapa saya harus kerjain AFC? Kenapa AFC pilihan saya? Tanya lagi terus saja. Jadi lama-lama kita dapat di alam bawah sadar kita. Jadi 12 pertanyaan bertingkat itu akan masuk ke alam bawah sadar. Kalau alam bawah sadar sudah bilang A, jadi A. Tapi kalau alam bawah sadar masih ngambang, maka alam sadar yang bekerja. Udah kita ragu terus. Ini ragu, itu ragu, nanti ini gimana, nanti kalau ditolak gimana. Ya susah. Emang ya Anda lagi kerjaan apa gitu. Kayak kemarin aku prospek ketemu, ngobrol, orang kaya sih memang. Dia main handphone aja aku ngobrol. Ya aku juga paham sih. Orang dia penghasilannya 15 M sebulan, mau cerita apa aku. Ya. Tapi kenal sama aku di titik tertentu gitu. Titik tertentu dia kenal. Aku bilang, abang memang kaya sih bang. Cuman abang pernah nggak bikin anak buah Anda kaya? Kenal omongan aku sama dia gitu. Abangnya abang nggak pikir anak buah lu nyumpahin lu bang? Iya. Kaget ya aku ngomong gitu. Kena join deh, lumayan lah. Walaupun cuma diamond 1 kan. Gitu. Tapi yang tadi buat alam bawah sadar, Dok ya. Jadi dokter cerita beli mobil 1 M kayak beli kue tunjuk gitu, Dok. Karena enggak, Pak Sulaiman. Jadi aku beli mobil 1 M itu ya karena aku sudah tahu why-nya. Aku beli mobil 1 M itu sudah bisa dari beberapa tahun yang lalu. Cuman aku nggak beli, Pak. Karena aku nggak ada why-nya. Maksud aku, mobil 1 miliar, apaan ya? Maksudnya, ngapain ya beli mobil 1 miliar kan begitu. Nah, terakhir
Niko ngomong, terus Nyonya juga ngomong, teman-temanku juga ngasih tahu gitu. Ya udah, aku memang tergerak ya, aku beli gitu. Maksudnya Iya, iya, apa iya. sih rasanya mobil 1M? Ya cuman pengen tahu aja. Iya, 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 iya. Oke, 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 oke. Ya, selama kita bilang nggak mahal Pak. Mm-mm. Ya kalau kita bilang mahal, mahal terus selamanya.